Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa azwaji at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepadanya pada hari ini Allah izinkan kembali kita menyambung kaji walaupun cukup lama terhenti. 2 bulan 3. Hah? 20 Maret. Oh ya, boleh pekan ketiga. Sudah berapa bulan? Hah? 5. Masya Allah. Ini libur paling panjang. Hah? Hah? Oh, diganti dengan Idul Adha. Ayolah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya, dan ketika kita berpisah Allah berikan ampunannya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kepadanya kita belajar bagaimana beradab dan berakhlak, karena Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin azim. Oleh itu maka kita pelajarilah bagaimana beliau dan orang-orang yang mengikuti jejaknya di kalangan as-salaf. Maka pada kesempatan ini kita belajar sedikit tentang adabus salaf fi ta'amuli ma'an nas, adabnya as-salaf dalam bermuamalah dengan manusia. Masih dalam tema yasturuna auratin nas, mereka menutupi aib-aib masyarakat, tidak suka membuka aib, apalagi mencari-cari aib orang lain. Sudah dibahas panjang lebar dalam masalah ini, dan sudah disebutkan pula dalil-dalil tentang hal itu di awal kajian kita kemarin. Di antaranya adalah orang yang biasa menutupi aib orang lain di dunia, nanti ketika dihisab di akhirat Allah pun akan tutupi aibnya. Man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah tutupi aibnya pada hari kiamat. Dan sekarang kita paling bisa menceritakan orang ke beberapa orang saja, tapi kalau dia padang mahsyar, orang semua menyaksikan kalau aib kita dibuka. Sekarang kalau kita dapat aib masih bisa memperbaiki diri, tapi kalau di sana sudah finalisasi, tidak ada lagi, kecuali kalau Allah ampuni. Oleh sebab itu, sukalah mengampuni orang, sukalah menutupi orang, sukalah memaafkan orang. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan hal yang sama. Ma'asyar kiram. Kemudian penulis melanjutkan yasturuna auratin nas, mereka suka menutupi aib orang lain. Apa sebab?
لأن البحث عن المعايب يساعد على تهوين ارتكاب الآثام والقبائح ويشجع عليها. Karena suka mengungkit-ungkit, membuka-buka aib itu dapat membantu atau dapat membuat seseorang semakin mudah melakukannya. Kalau bahasa kampung kitanya terlanjur basah. Ya orang sudah tahu semua. Untuk apa lagi? Jadi tanggung-tanggung basah lebih baik mencebur saja. Ya orang sudah pada tahu semua. Maka oleh sebab itu dilaranglah kita untuk mengungkit-ungkit atau menebar-nebar kesalahan kita. Kalau ada teman kita sudah kita kena umumkan si fulan ini dosanya, fulan ini aibnya, fulan aibnya, ada dia menjadi kalau gitulah. Kalian dah kenal saya semuanya nih. Dikenal misalnya sebagai pencuri, tidak ada kecuali barang kita dicurinya. Atau punya aib, dia kedekut, disebarkan kemana-mana, akhirnya tambah kiki, tambah loket. Nah, atau pemarah dan seterusnya. Oleh itu maka kita menutupi aib itu sebenarnya salah satu tujuannya supaya jangan orang semakin terbiasa melakukannya. Nah, dan makin mudah memperbuatnya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li Muawiyah, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu an abi, innaka in ittaba'ta auratin nasi afsadtahum. Kamu kalau mencari-cari aib orang masyarakat sama dengan membinasakan mereka. Sama dengan membinasakan mereka, karena nanti sudah dicap sebagai orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang rusak. Au kitta an tufsidahum, atau hampir saja membinasakan mereka. Qala Abu Darda, berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, kalimatun sami'aha Muawiyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang didengar oleh Muawiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafa'ahu Allah taala biha, akhirnya itu bermanfaat bagi Muawiyah radhiyallahu taala anha. Ai maknanya adalah iza bahasta an ma'ayibihim, seperti yang disebutkan oleh Syamsul Haq Al-Azim Abadi dan Ma'unul Ma'bud. Nah, makna daripada perkataan Nabi innaka in ittaba'ta auratin nasi afsadtahum aw kitta an tufsidahum, maknanya adalah ai idza bahasta an ma'ayibihim wa jahadtahum bidzalik fa innahu yuaddi ila qillati hayaihim minka wa yajtari'una 'ala irtikabi amsalha mujaharatan. Maknanya apabila engkau mencari-cari dan berusaha keras memaksa mereka membuka aibnya, itu membuat mereka hilang malunya. Tadilah saya katakan tanggung-tanggung bahasa, tanggung malu. Apalagi kalau seperti Muawiyah, orang yang Allah berikan kuasa pada waktu itu sebagai Muawiyah sebagai awwalu mulukid Islam, raja Islam pertama, bukan raja pertama banyak, ada sebelumnya banyak raja. Nah, raja Islam pertama. Nah, raja Islam pertama, karena Nabi kata khilafatun nubuwah salasuna, ada yang hafal, khilafatun nubuwati 30 sana. Khilafah setelah kenabian itu 30 tahun. Nah, 30 tahun habis dengan 30 tahun habis dengan syahidnya siapa yang Khulafa Rasyidin? Ada yang hafal Khulafa Rasyidin? Al-Khulafa Rasyidin siapa?
ramai-ramai mau, kalau sendiri tidak mau. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, pemerintahan mereka berempat ini selama berapa? Kan Nabi bilang tadi 30 tahun. Pas seperti yang kata Nabi alaihi salatu wassalam. Syahid Ali dibunuh oleh orang Khawarij, habis 30 tahun lamanya. Tsumma yu'tillahu al-mulkahu may yasha. Kemudian Allah berikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Maka tercatatlah Muawiyah sebagai raja Islam pertama. Catat itu, nanti kada cerdas cermat, nanti kada tanya. Nah, siapa awwalu mulukil Islam? Siapa raja pertama umat Islam, umat Nabi Muhammad maksudnya sallallahu alaihi wasallam? Maka adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa nabi. Jadi kalau seandainya engkau paksakan membuka aib mereka, hilang malunya. Kalau sudah hilang malunya, kalau dia hilang malunya, berani berbuat subhanallah, berbuat dosa. Coba lihat anak-anak kita atau murid-murid kita, kapan berani melawan sama kita? Tidak ada murid yang melawan. Tidak ada anak yang melawan. Alhamdulillah, bersyukur itu. Kapan mereka berani melawan? Bila kesalahannya dibuka depan orang ramai, di tempat teman-temannya. Makanya membuka aib di depan orang lain itu membuat dia melakukan perlawanan. Kan masih ingat kajian kita ya, 5 bulan yang lalu, udah lupa pula mama. Ya. Ketika seseorang dihisab Allah Subhanahu wa taala di tempat terbuka, tidak ditutup, disaksikan oleh orang ramai di padang mahsyar. Ketika dihisab, apa yang dia lakukan? Belum nengok Ustaz. Lupa lagi. Ketika hisabnya di depan orang ramai, dia berusaha membela diri, berdebat dia sama Allah. Berdebat dia. Jelas? Tapi ketika orang ini dihisab dengan secara tertutup, berdebat dia. Lupa tuan-tuan kaji. Makanya jangan berhenti. Ya, sekali sebulannya lupa, apalagi sekali 5 bulan. Nah, ma'asyiral kiram rahmatullah. Ketika Allah hendak menutupi hambanya, karena dia tuh suka menutupi orang di dunia, maka Allah turunkan sitar. Anzalallahu kanafahu, Allah turunkan pelindung. Lalu dihisab dia di tempat tertutup. Kalau tempat tertutup, mau kita ngaku? Mau enggak? Maulah. Apalagi kita tahu Allah Maha Pengampun. Tapi kalau di depan orang, kamu kemarin mencolek ya kan? Atau mencolek, mencuri. Tentu orang ramai nengok begini, semua nengok kita. Gimana kira-kira? Pasti berusaha untuk membuat pembelaan. Bukan saya sendiri, ya Allah, diasung sama Ustaz Syanu misalkan. Maklum lah karena di pondok-pondok itu kan, bukan saya katanya. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, kami dulu waktu di Pondok Darun tuh kan lapar terus itu, masak sendiri, makan rame-rame. Ya, kami masak sendiri, tidur tak berkasur. Haram hukumnya bawa kasur ke pondok. Sebab tak berkasur pun tak muat dalam pondok asrama. 4x4 isi 14 orang. Peti di situ, kompor di situ, semua ada situ, bercampur semuanya. Nah, paham tak? Apa yang paham? Jadi sedang lapar terus. Jadi banjir, datang banjir, Sungai Kampar itu banjir. Di tepi sungai itu ada kebun ubi. Amak itu saudara kandung mudir, Buya.
Datang berita dari belakang bahwa daripada rusak itu ubi boleh diambil oleh santri. Nah, saya waktu itu ada di pondok, disuruh oleh ketua asrama. Paham tak? Ketua, tahu ketua? Kelas 7 dia yang menguasai seluruh dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Dia ketua semuanya. Orang besar pun orang kecil. Hah? Orang besar, dia penguasanya waktu itu. Dia yang suruh. Dengan Buya yang ngajar saya. Beliau sudah meninggal, rahimahullah. Mungkin berdasarkan informasi tadi, maka dia minta, Dasman, pergi ambil ubi. Awak dengar ubi itu, waduh, perut Lita sedang banjir. Pergi saya ngambil. Cabut dua pokok. Masya Allah, banyak isinya. Banyak isinya. Sampai nak hanyut pula saya mau bawanya. Lepas itu disuruh sama orang tuh rebus sebagian, bakar sebagian. Saya kerjakan semua. Habis itu masak sendiri, makan rame-rame. Dah selesai masak, makan habis semua. Bawa pergi pipila do maco. Do maco? Hah? Ikan apa ya maco? Ikan bilis nah. Campur-campur. Malam harinya mencak-mencak mak tu. Ubinya banyak diambil oleh santri. Rupanya hoax rupanya. Ternyata hoax berita itu. Tapi apa boleh buat, yang nyuruh ketua asrama dengan guru. Mereka termakan hoax juga rupanya. Akhirnya terpaksa mengganti. Nah, cuman karena saya termasuk korban, akhirnya mereka yang ganti. Saya tidak ikut mengganti. Ketua asrama yang ganti itulah. Itu contoh. Andainya kesalahan ini dipanggil satu-satu depan orang ramai, pasti saya bela diri enggak? Bela diri enggak? Pasti dia bilang, Buya, saya sebenarnya tidak mau, tapi disuruh sama ketua. Kan gitu, iya kan? Ketua nanti ketika ditunjuk gitu, bela diri enggak? Bela diri lagi dia. Akhirnya terbuka semua aib. Dari 1 menjadi 100 orang rupanya di belakangnya. Ada zinkernya, ada tank zinkernya dan sebagainya. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika kita menutupi aib orang, Allah akan sidang kita dalam keadaan ditutup, sehingga orang bertanya-tanya apa yang disidang ke dalam. Tiba-tiba sebentar dah selesai. Allah maafkan semuanya. Apa sebab? Karena kita mengaku dan tidak melakukan berlawanan. Nah, tapi kalau orang dibuka depan umum, rata-rata mesti nak buat pembelaan. Dikiranya dengan pembelaan itu semakin selesai, rupanya semakin panjang rantai-rantainya. Dibuatnya suatu amalan. Kamu kerjakan ini? Iya. Siapa yang ngajar kamu? Ustaz Dasman. Dasman tanya lagi, di mana kau dapat? Ustaz Usman. Usman ditanya lagi, akhirnya panjang. Akhirnya yang jadi saksi pun jadi yang awalnya saksi akhirnya menjadi tersangka. Allah musta'an. Adik kaum muslimin muslimat, itu model daripada apa? Kalau kita membuka aib orang depan orang ramai, pasti akan ada perlawanan. Di antara bentuk perlawanannya hilang rasa malunya. Apalagi saya sudah dicap oleh mudir sebagai santri yang nakal. Akhirnya apa yang dibuatnya? Dipancikannya ban mobil mudirnya. Apa sebab? Kan sudah tercap nakal juga. Maka Muawiyah radhiyallahu anhu dipesan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alal jami'. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau kau mencari-cari aib orang, engkau membuat mereka rusak. Sama kalau pemimpin mencari aib-aib masyarakatnya, nanti masyarakatnya akan kurang taat kepadanya. Makanya sebaik-baik pemimpin itu adalah seolah-olah tidak mengetahui kesalahan rakyatnya. Tetapi bukan tidak tahu, dia tahu. Tidak ada catatannya, jangan main-main. Ketika diperlukan ada ini, tapi dia cepat seolah-olah tidak mengetahui hal tersebut. Namanya ini adalah at-taghaful.
At-taghaful, yaitu seolah-olah tidak tahu padahal kita tahu. Paham ya enggak? Demikian juga dengan kawan-kawan, dengan keluarga, dengan anak dan sebagainya. Tapi kalau semuanya dihisap dari sekecil-kecil pun, terompa terbalik pun jadi masalah juga. Terompa salah pasang terbalik, keluar rotan. Ini tidak masuk kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Taib, atau kadang-kadang masuk terlambat atau lupa mengucapkan salam. Mengucapkan salam masuk, hukumnya apa? Sunat, tapi lebih afdal daripada menjawabnya. Menjawab wajib, tapi pahala memulai lebih besar. Nah, kalau ada orang yang lupa salam masuk ke kelas misalnya, berhak kena tumbuk? Kan ini kadang-kadang berlebihan. Kamu tidak masuk, tidak ngerti, tidak pakai salam. Ada salah satu pimpinan kantor tapi di luar negeri, tidak di sini, tapi orang kita. Nah, karena beliau itu tentara sih. Beliau itu waktu tentara. Ya, sekretarisnya lupa hormat gerak gitu. Lupa hormat gerak masuk pintu. Salam sih salam, cuma lupa pakai adu sepatu itu apa namanya itu. Hormat gitu kan. Dia tidak melakukan itu karena pimpinannya sedang ada tamu. Jadi dia tidak melakukan itu. Subhanallah, di depan tamu itu juga disuruh balik lagi, keluar lagi. Habis itu hormat gerak. Yang seperti ini disenangi oleh anak buah atau tidak disenangi? Siapapun pasti tidak senang. Depan orang pula, depan tamu. Ma'asyiral kiram dan matilah. Dan dari sinilah dilihat kehebatan orang-orang hebat. Ustaz pernah, atau sering, bukan pernah lagi, sering dipanggil untuk jadi penterjemah di Mahkamah Tinggi Madinah atau di Kejaksaan Tingginya, sehingga saya tahu kelakuan orang-orang kita di sana. Jadi kalau saya bicara tentang orang kita di sana, saya punya datanya. Jadi tidak berdasarkan media mainstream yang suka menggiring opini. Enggak, saya punya datanya. Jadi di situ bisa saya membedakan orang-orang, cara-cara orang. Ketika satu hari saya bersama dengan dipanggil oleh Syekh Shalih Al-Budair, salah satu imam Masjid Nabawi, hafizahullah. Yang beliau itu kalau baca Qur'annya selalu iramanya sedih ya. Jadi ketika itu masuk salah seorang pejabat provinsi Madinah, kantor gubernur Madinah. Biasanya opini umum masyarakat di sana, orang Indonesia bersama Syekh berarti pasti driver, pasti sawak, sopir. Kira-kira pejabat tinggi seperti itu dengan sopir gimana muamalahnya? Saya antum belum pernah jadi pejabat tinggi, Pak Gubernur datang ke sini, tahu dia sopir, saya sopirnya Bapak Jeffrey. Saya disalamin dulu tuh Bapak tuh. Enggak paham. Woi. Ini Syekh Qadhi, Hakim. Saya di situ sebagai sopirnya. Kira-kira disalamin apa enggak? Pada umumnya enggak. Karena levelnya 5 tingkat mungkin ke bawah atau 10 tingkat ke bawah. Biasa orang akan acuh gitu. Sah? Enggak, belum tahu, belum pengalaman ini nampaknya. Pergilah besok ke kantor gubernur biar tahu. Tunjukkan saya sopirnya. Ini kaum muslimin muslimat. Tapi Syekh subhanallah paham. Maka sebelum orang itu meninggalkan tidak menyalami saya, langsung dia kenalkan, ini kandidat doktor dari Indonesia. Kira-kira orang itu hormat enggak? Hormat enggak? Dia jajak satu, masa kandidat doktor enggak dia? Hormatinya. Oh ya ahlan wa sahlan, dipeluk pula saya. Dapat harumnya parfum orang itu, masya Allah. Itu. Kalau enggak pasti dicuekin aja. Salam sini dilewatin, salam yang lain. Jelas?
Nah ini juga ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Banyak orang kita juga nggak paham seni-seni seperti ini. Kita berteman, lalu ketemu seseorang, jadi kita berbicara, teman disuruh nunggu aja gitu, nggak ada diperkenalkan sama sekali. Ada yang tidak punya sensitivisme seperti ini. Nak pergi salah, nak ditunggu, diajukan. Nah antum yang harusnya mengenalkan, ya mengenalkan. Misalnya kalau dia sopir kita, yang bilang sopir, ini adalah guru saya yang menunjukkan jalan. Paham enggak? Guru yang selalu menunjukkan jalan. Ini syekh saya sebenarnya. Jadi yang lain, saya tidak pernah jadi syekh. Diam aja. Yang penting kamu syekh saya. Kadang dengan orang Arab saya kenalkan, ada syekhi. Maksud saya syekh yang menunjukkan jalan. Saya belajar juga dari salah seorang rektor di UIN di Jawa Timur di Malang. Beliau itu punya CS. Tahu CS? Apa itu? Customer service. Hah? Apa? Oh beda ya. Kalau di bank ada CS juga. CS cleaning service. Dengan mana yang tinggi pangkatnya, rektor apa CS? Hah? Rektor lebih tinggi? Berapa bedanya? Jauhnya. Jadi rektor itu bilang sama CS-nya itu, kamu kalau ada yang nanya kerja di mana, bilang di kantor rektor. Jelas? Bilang di UIN kan masih terlalu umum kan, bilang di kantor rektor. Jadi bergengsi enggak? Bergengsi. Sebagai apa? Bilang asisten rektor. Paham enggak asisten rektor? Hah? Bergengsi enggak? Kalau bilang CS, orang akan rendahkan, tapi bilang asisten, orang akan hormat. Betul? Ini salah satu cara beliau menaikkan mentalitas anak buahnya. Dia CS, tidak akan apa, tapi dinaikkan supaya dia merasa lebih punya harga diri. Oh, Pak Rektor, saya kan bukan bukan asisten. Iya, kan kamu asisten saya bidang makan siang. Nggak paham juga. Asisten rektor bidang makan siang. Paham maksudnya? Yaitu rektor kalau makanan siangnya dikasih sama CS ini, dia pulang makan. Nggak paham. Rektor, dia punya jatah makan siang. Siapa yang makan? ACS-nya. Dia pulang makan di mana? Di rumahnya. Berarti asisten bidang makan siang. Asis itu kan pembantu. Jadi pembantu rektor bidang makan siang. Benar enggak? Benar. Walaupun jabatan itu enggak ada. Jadi maksudnya Syekh ini ingin menaikkan maknawiyat, ingin menaikkan izzahnya, supaya dia punya izzah. Sebab kalau dibilang CS merasa rendah dia, tapi dibilang asisten punya izzah. Gitu juga. Jadi kalau antum kenalkan, ya ini teman saya. Walaupun sopir antum misalnya, teman memang, karena sopir selalu menemani. Atau ini asisten saya, asisten rumah tangga. Kok gitu aja antum bakhil menyebutkan gelar-gelar seperti itu? Ini syekh saya, ini guru saya. Sebab apa? Dia menunjukkan jalan ke saya dulu. Saya tidak tahu jalan ke Miftahul Jannah, dia yang tunjukkan. Jelas? Kan boleh bahasa Turiah itu boleh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini salah satu, atau bagaimana orang-orang ini mengangkat martabat orang-orang yang dekat dengannya. Jadi Syekh langsung kenalkan, ini calon doktor kita dari Indonesia. Harus langsung orang tuh. Kalau enggak langsung ke situ aja, salaman saya dilewatin aja. Nah, jelas? Karena menurutnya kalau enggak punya titel, enggak punya jabatan, enggak berhak dapat. Nah, itu yang namanya pejabat kan ada protokolernya, kan itu, Bro. Protokoler, kadang protokoler itu menzalimi kita kadang. Oleh sebab itu saya tidak suka dengan
dengan protokoler. Nah, apalagi kalau makan pakai protokol, itu yang paling tidak senang. Ayam makan nak batambu tidak dapat. Iya, terasa sedikit makannya. Iya, dia pernah diundang oleh Dubes Indonesia untuk RI untuk Arab Saudi karena jabatan saya lebih tinggi waktu itu, presiden. Beliau duta besar, awak presiden mahasiswa Indonesia se Arab Saudi. Nah, diundang makan. Makan yang paling tidak enak itu waktu itu. Apa sebab? Di belakang saya 2 orang ajudan. Ada yang tukang kursi, ada yang tukang letakkan sendok. Atau tidak enak makan. Tidak enak makan. Jelas? Awak sebenarnya nak nambah nasi tapi mandang orang dah. Kena shooting pula kan. Jadi kalau saya tidak suka yang seperti itu. Enaknya ambil piring langsung basuh tangan langsung maaf, okay? Bismillah. Nah, masuk waktu. Baik, kita salat dulu. Azan dulu ya. Salat nanti. Baik, silakan. Allah. Allah, Allah. Masyaallah. 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 Nahwu. 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 Nahwu.
Allahumma rabbana as-salatu kaum muslimin kaum muslimat rahmati Allah SWT. Jadi seperti kata Syekh Al-Abadi dari Syamsul Haq Al-Abadi, karena sesungguhnya apabila kamu cari-cari aibnya dan memaksakannya untuk diketahui, ini membuat hilang malunya dan semakin berani melakukan hal yang sama berulang-ulang. Kemudian berkata penulis, yasturuna auratin nasi litustara uyubuhum. Mereka pun menutupi aib orang supaya aibnya juga ditutupi. Fa'an Abi Barzah al-Aslami, dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'illahu awratah wa man yattabi'illahu awratahu yafdahu fi baitihi walau kana yafdahu fi baitihi atau fi lafdh lain walau kana fi qa'ri baitihi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani rahmatullahi alal jami'. Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wahai semua orang yang beriman dengan lisannya, walam yadkhulil imanu qalbahu, padahal iman belum masuk ke dalam hatinya. Berarti orang yang suka berghibah itu sama dengan orang beriman lisannya, tidak beriman hatinya. La taghtabul muslimin, jangan kamu menghibah orang-orang Islam, karena ghibah itu kan menebar aib. Wala tattabi'u awratihim, dan jangan pula mencari-cari aib orang. Aib uyubahum wa masyub, yaitu aib dan keburukan orang. Fa innahu man ittaba'a awratihim, karena sesungguhnya siapa yang mencari-cari aib orang lain, yattabi'illahu awratah, Allah pun akan mencari-cari kelemahan dan aibnya. Artinya Allah akan siapkan orang yang mencari-cari aibnya, lalu dibukakan pula oleh orang itu keburukan-keburukannya. Wa may yattabi'illahu awratahu yafdahu fi baitihi, siapa yang mencari-cari aib, siapa yang Allah cari-cari aibnya, dia akan terbongkar rahasianya sekalipun dia di dalam rumahnya sendiri, walaupun di rumahnya sendiri. Bagaimana caranya? Allah Maha tahu bagaimana caranya. Dia sembunyi di rumahnya, tapi akan terbuka juga aibnya, walaupun dia tersembunyi dari orang lain. Apa sebab? Karena al-jaza'u min jinsil amal, kama tadinu tudan. Itu balasan yang kau terima seperti apa yang kau melakukan orang lain. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan orang, demikian pula kamu akan diperlakukan. Dan itu berlaku. Nah, wa ansyada ba'duhum fi dzalik, sebagian penyair menyebutkan hal itu dalam beberapa bait, wala taltamis min masawin nasi ma sataru, jangan cari-cari keburukan orang yang mereka tutupi. Fayakshifullahu sitran min masawika, nanti Allah bukakan penutup aibmu. Wazkur mahasina ma fihim idza dzakaru, dan sebutlah kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka di saat nama mereka disebut. Wala ta'ib ahadan minhum bima fika, ingat, jangan menyebut-nyebut keburukan orang yang sebenarnya kamu juga memiliki keburukan yang sama. Hampir tidak ada dosa di saudara kita ada terlibat di dalamnya. Kekurangan orang lain
ada kekurangan kita di situ. Maka ketika kita membuka itu sama dengan membuka aib kita sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Wa qala Ibnu Rajab, berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala 796, wa qad ruwiya an ba'd as-salaf, diriwayatkan dari sebagian as-salaf, annahu qala, dia berkata, adraktu qauman lam yakun lahum uyubun. Saya dapatkan suatu kaum yang sebenarnya mereka tidak punya aib yang tersebut. Bukan tidak pada kekurangan, ada, tapi tidak disebut-sebut punya kekurangan. Fazakaru uyuban nas, lalu mereka terlibat menyebut-nyebut aib orang lain. Fazakaran nasu lahum uyuban, akhirnya orang pun menyebut-nyebut aibnya. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, man jarra zuyulan nas jarran nasu zailah. Siapa yang narik-narik sarung orang, yang ditariknya sarung orang, sini tarik satu, nanti dikejar orang rame-rame, akhirnya rame-rame orang narik sarungnya, dia tidak sampai terbuka. Tapi kalau rame-rame narik sarungnya, jangankan sarung, celana panjang pun terbuka, seperti yang terjadi hari itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang rame-rame, kata Umar, narik sarungnya. Kamu sendiri narik sarung orang banyak, kadang-kadang tidak sempat kita narik, sudah kena tepi semua orang. Tapi kalau orang ramai-ramai, yang megang, ada yang megang tangan, ada yang megang bahu, megang kepala, akhirnya dia telanjang kita. Lebih malu kita dibuatnya. Oleh sebab itu jangan tarik-tarik sarung orang. Nah, adanya kau menceritakan orang bilisan, fa'lam anna linnasi alsun. Kita menyebut orang dengan satu lisan, nanti orang menyebut kita dengan banyak lisan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi saya temukan orang tidak punya aib, tapi ketika menyebut-nyebut aib orang lain, akhirnya dia terbongkar aibnya. Wa adraktu aqwaman kanat lahum uyubun. Saya temukan pula beberapa kaum, mereka sebenarnya punya aib, fakaffu an uyubin nas, tapi mereka menahan diri dari membuka aib orang lain. Fanusiyat uyubuhum, sehingga aib mereka pun dilupakan orang. Allah, kalau kita sudah dengan segala kekurangan, tapi yang terlihat oleh orang adalah kelebihan, bersyukurlah pada Allah. Mudah-mudahan itu sebagai bisyarah, sebagai berita gembira bahwa kita nanti di akhirat juga akan ditutupi. Ingat selalu hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh penulis di awal bab ini, yaitu man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi seorang muslim, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Di dunia dan ditutupi, apalagi di akhirat. Nah, warawab Ibnu Muqlah, yaitu Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan, dikenal dengan Ibnu Muqlah, an Tha'lab, dari Tha'lab, salah seorang ahli bahasa dan penyair, idza ma ta'ibun nasa abu fa aktharu alayka wa abdaw minka ma kunta tasturu fala ta'iban khuluqan bima fika mithluhu fa kaifa ya'ibul uwara man huwa a'waru. Apabila kamu mencela orang lain, mereka pun akan mencelah, bahkan ramai yang mencelamu. Wa abdau minka ma kunta tasuru, dan nanti akan memperlihatkan apa yang selama ini kamu tutupi. Sebab ramai yang tadi sarungnya, ramai yang narik kan? Kan ramai yang narik, tidak ada tu bersisa lagi. Jangan-jangan sampai koyak-koyak dibuatnya penutup kita. Ya, kalau mereka kita tarik tidak sampai koyak, masih bisa dipakai lagi. Kita kalau udah koyak tidak bisa dipakai lagi. Nauzubillah. Fala ta'iban khuluqan bima fika mithluhu. Jangan engkau mencela kelakuan orang lain yang sebenarnya kamu juga pelakunya. Sama. Tadi saya katakan, apa misalnya kekurangan orang yang tak ada sama kita? Pasti kita akan ini. Fa kaifa ya'ibul ura man huwa a'waru. Bagaimana pula orang yang buta sebelah mencela orang yang sama-sama buta juga. Nah, bagaimana orang yang buta mencela orang-orang
buta juga. Kamu buta katanya. Terus apa pada dengan kalimat buta? Tidak ada ya. Kau pekak kan tuli. Kamu pekak, kamu tuli. Kalau kamu buta, kamu tidak melihat. Artinya semua kita punya aib, tapi Allah dengan kemaha halusnya Allah tutupi. Dan selama kita masih menutupi aib orang, maka Allah akan membantu kita dengan tidak dibongkar oleh orang lain aib kita. Oleh sebab itu makanya berpikirlah sepanjang-panjang sebelum kita membongkar aib orang lain, karena itulah akhlak yang diajarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditiru dan diikuti oleh as-salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Dan sudah banyak riwayat yang disebutkan dalam masalah ini. Mudah-mudahan semakin menguatkan diri untuk tidak membongkar aib orang lain, supaya aib kita tetap tertutupi di dunia sampai akhirat nanti. Sampai di sini mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dari serial adab, di antara adab as-salaf fi ta'amuli ma'an nas. Wabillahi taufiqul hidayah. Maaf dan terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.